Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah pengantar ilmu hukum. Nah, kita sudah sampai pada pembahasan tentang pembentukan dan penegakan hukum. Di pertemuan ke-11 ya. Ya, bagaimanapun juga hukum memiliki dua fase. Yang pertama, hukum ketika dibuat atau dibentuk. Ini biasanya pembentukan ya. Atau untuk memudahkan ya, ketika hukum itu dibentuk. Kemudian setelah hukum ini selesai dibuat, maka hukum ini ditegakkan. Ya, demikian fase dari hukum ketika dibentuk dan ditegakkan. Nah, tentu ada beberapa pemahaman yang akan kita kaji terkait dua fase hukum tadi, ketika hukum dibentuk maupun ketika ditegakkan. Ini satu hal yang berbeda. Pertama, setelah pembentukan hukum, ya, ketika membentuk hukum, para pembentuk hukum, istilahnya lawmaker, kita pakai istilah ini, lawmaker atau pembuat hukum, kurang R ya, pembuat hukum. Nah, pembuat hukum, ketika membuat hukum tentu membutuhkan bahan-bahan dalam pembuatan hukum. Di antaranya gagasan ya. Ini gagasan itu yang paling penting karena ini hukum yang substansial, bisa diperoleh dari perilaku ekonomi, politik, budaya, itu dan sebagainya. Intinya kehidupan yang diatur oleh hukum nantinya. Nah, para pembuat hukum perlu bahan kajian berupa petunjuk praktis di lapangan dan juga nanti teoritis terkait dengan perilaku ekonomi, politik, sosial, dan budaya di masyarakat. Ya, gagasan ini nantinya bisa berwujud perintah, larangan, atau pengaturan, atau pembentukan sarana prasarana atau infrastruktur hukum, dibentuk kelembagaannya dan sistemnya nantinya. Ini yang materi pokok ya. Anda bisa melihat di undang-undang yang sudah jadi, di mana undang-undang ini dibentuk. Tentu ada yang berisi perintah atau larangan atau pengaturan. Nah, pengaturan regulasi ini atau undang-undang ketika ingin dipaksakan keberlakuannya dan agar masyarakat tunduk patuh pada hukum yang dibentuk, pembuat hukum mempertimbangkan akan pemberian sanksi dalam ketentuan hukum tersebut. Undang-undang, silahkan baca undang-undang ya di Indonesia. Ya, ini itu bahan hukumnya terkait dengan imperatif, perintah, larangan, subjek, objek yang diatur, pelakunya siapa, dan hal yang diatur oleh hukum apa, sarana prasarananya, mekanisme dan sistem pengaturannya. Nah, itu hal tentang bahan hukum. Kemudian terkait dengan struktur pembentukan hukum. Nah, ini terkait dengan lawmakernya tadi, lawmakernya. Nah, lawmaker tidak hanya lawmaker, lawmaker atau lembaga negara yang diberikan kekuasaan untuk membentuk hukum ya. Lawmaker ketika membuat regulasi yang menjadi payung hukum tentu nantinya memberikan otoritas, memberikan kewenangan, mensubordinatkan kewenangannya pada lembaga negara yang posisinya berada di bawahnya. Nah, misalnya lembaga yang menjalankan fungsi legislatif menempati posisi yang lebih tinggi. Ini memberikan kewenangan pada lembaga negara di level berikutnya. Nah, ini pemerintahan. Nah, pemerintahan juga ada jenjang tingkatan kewenangan otoritas. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga ada tingkat 1 dan tingkat 2. Tentu lagi ke level yang paling rendah, yakni pemerintahan desa. Ini tentang pembagian kekuasaan, dan lembaga yang berkuasa ini nantinya diproyeksikan akan membentuk hukum atau melakukan perannya sebagai lawmaker. Ya, itu ya.
Coba kita lihat selanjutnya. Yang perlu digarisbawahi juga bahwa hukum yang dibentuk, hukum yang dibuat, ini melalui dua proses sebelumnya. Jadi tidak langsung jadi, melainkan hukum yang dibentuk melalui proses dua fase proses sebelum hukum ini dibentuk. Ketika hukum dibentuk, kita bisa memakai proses hukum. Proses hukumnya apa? Ya legislasi atau pembuatan undang-undang. Kemudian ketika hukum itu sudah dibentuk, nantinya ada proses penegakan hukum, nanti akan kita bahas. Kemudian ini baru hukum, bentuk hukum yang ada di negara kita perlu ditekankan ya di sini ya. Bentuk hukum yang ada di negara kita ada dua yang utama, yakni legislasi yang paling utama, kemudian yudisial. Meskipun artinya penegakan hukum ini yang dimaksud di sini akan menegakkan regulasi yang dibuat oleh lembaga negara yang menjalankan fungsi legislatif. Legislasi itu nanti produknya adalah peraturan perundang-undangan atau regulasi. Ketika hukum ini sebelum dibentuk, ternyata hukum melalui dua proses sebelumnya, yakni proses politik dan proses sosial. Proses politik dari penyerapan aspirasi atau golongan atau arus bawah dari masing-masing partai politik, dan juga oleh lembaga legislatif, anggota DPR atau DPD, menjaring aspirasi di antara simpatisannya. Kemudian ini ya, Oswald dan lembaga perwakilan baik legislatif maupun eksekutif. Ini proses politik lewat pertarungan kepentingan antar anggota legislatif maupun antar partai politik. Semuanya istilahnya apa? Lewat kontestasi politik ya. Siapa yang menjaring simpati dari rakyat dan menggalang dukungan. Galangan dukungan ini gunanya untuk mendapatkan suara dalam pemenangan calon, baik calon yang duduk di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat maupun eksekutif atau presidennya di level pusat. Di level daerah yang nanti ada DPRD dan gubernur, ada bupati, ada DPRD, kedua. Di level desa ada Pak Lurah dan BPD. Ini proses politik. Nah, sebelum masuk ke proses politik juga menjalani adanya proses sosial terlebih dahulu. Ya, ini penjaringan ideologi kepercayaan dari masyarakat. Ya, ini lewat nilai-nilai ya, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Nah, ini lebih ke arah ke Volkisnya ini di sini. Volkis, jiwa bangsa diperoleh dari proses sosial dan tentu nanti terus ke proses politik. Ya, dua hal ini sebelum hukum dibentuk melalui dua proses, baik proses politik maupun proses sosial. Ya, jika melihat dari proses ini, lazim kalau bisa dibilang, kalau dikatakan bahwa hukum adalah produk politik. Hukum adalah produk politik. Ya. Karena ketika proses politik ini outputnya apa? Outputnya meraih siapa-siapa orang yang menjabat sebagai penguasa, baik di lembaga legislatif maupun di lembaga eksekutif. Ini menjadi penguasa, jadi lembaga pejabat yang mengatur. Itu output proses politik yang pertama. Yang kedua adalah nantinya apa? Hukum yang dibentuk. Hukum yang dibentuk melalui proses yang paling pragmatis. Di sini adalah proses politik. Di sini ada pertarungan kepentingan antar golongan, antar partai politik, antar kepentingan daerah untuk membentuk hukum yang dicita-citakan. Nah, di sini ada jus constituendum, membentuk hukum yang dicita-citakan. Ya, itulah proses pembentukan hukum di negara demokratis. Ya, dilihat dari sistem hukum, kita melihat bagaimana pembentukan hukum melalui komponen-komponen dalam sistem hukum yang
diteorisasikan oleh Lawrence Mayer Friedman. M-nya Mayer tulisannya, Mayer Friedman. Nah, Friedman mengkaji bahwa hukum ada 3 komponen, baik di substansinya, hukum intinya, jadi norma atau peraturan perundang-undangan, kemudian legal structure-nya, di pejabat yang menjabat kewenangan berkuasa di negara, kekuasaannya terkait dengan hukum, ada kita bahas. Belum lagi legal culture-nya. Nah, ini sistem hukum yang dibentuk di negara-negara. Ya, intinya ketika hukum dibentuk, dipastikan ada 3 komponen subsistem. Nah, kemarin kita pernah membahas tentang pemaknaan sistem. Ya, saya di pertemuan awal memberikan contoh untuk memudahkan pemahaman. Saya mengkiaskan dengan sound system. Nah, sound system ini contoh terbaik untuk memperlihatkan, salah satu contoh terbaik untuk memperlihatkan bagaimana sistem bekerja dan komponen-komponen yang ada dalam sistem itu bagaimana. Nah, sound system, flashback ya, sound system komponennya apa saja? Iya, ada speaker, ada mikrofon, ada amplifier. Nah, ini ada 3. Nah, masing-masing komponen tadi ternyata bersinergis, berpadu, bekerja sama, dikaitkan, saling connected, dan dalam satu kabel ada aliran listriknya. Semuanya bersinergi satu sama lain untuk meraih tujuan yang dicita-citakan atau tujuan yang diinginkan. Nah, demikian juga ketika hukum ini dibentuk untuk mencapai cita-cita hukum. Seperti apa cita-cita hukum? Di antaranya karena hukum itu alat untuk apa? Meraih di antaranya apa tujuannya? Keadilan, kesejahteraan, ketertiban umum. Nah, untuk meraih tujuan-tujuan tersebut, setidaknya harus ada kerjasama antar masing-masing komponen dalam hukum ini. Nah, Friedman mengemukakan 3 komponen sistem hukum. Ada normanya atau peraturan perundang-undangan, ini masuk kategori legal substance atau substansi hukum. Substansi hukumnya apa sih? Ya regulasi, peraturan perundang-undangan. Satunya lagi apa? Jurisprudensi, putusan hakim. Nah, itu 2 bentuk legal substance yang ada di negara kita. Bentuk utamanya adalah regulasi, yang kedua jurisprudensi. Ini hukum tertulis. Nah, kemudian legal structure-nya, kita menganut teori Montesquieu tentang pembagian kekuasaan. Ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial. Nah, 3 kekuasaan legislatif ini terkait dengan 3 kekuasaan negara ini sangat erat kaitannya dengan hukum. Coba kita lihat, legislatif itu lembaga apa sih? Legislatif adalah lembaga negara yang mempunyai fungsi membuat hukum. Perhatikan ya, legislatif fungsinya apa? Membuat hukum, lawmaker awal, membuat hukum awal. Hukum awalnya apa? Bisa konstitusi dulu, kemudian diturunkan menjadi undang-undang. Kekuasaan legislatif ini fungsinya nanti produk hukumnya adalah konstitusi dan undang-undang. Nah, di negara kita yang berwenang merubah konstitusi dibuat oleh PPKI secara-secaranya, namun kewenangan untuk merubahnya diserahkan pada majelis MPR apa? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, di negara kita yang menjalankan fungsi legislatif adalah contohnya MPR yang menjalankan fungsinya merubah konstitusi, kemudian DPR, DPD, dan Presiden itu menjadi satu. Ketiganya secara bersama-sama menjalankan fungsi legislatif dalam membentuk undang-undang. Ingat ya, ini fungsi legislatif DPR, Presiden, dan DPD. Ini Presiden juga menjalankan fungsi legislatif ya, jangan dikira. Di negara kita Presiden juga menjalankan fungsi legislatif bersama DPR dan DPD. Nah, dalam rangka apa? Membentuk undang-undang. Nah, kalau eksekutif bagaimana? Kalau eksekutif merupakan lembaga negara yang fungsinya menjalankan hukum. Legislatif membentuk hukum atau membuat hukum, eksekutif melaksanakan hukum. Atau lebih konkret lagi nanti ada bahwa eksekutif ini lembaga negara yang punya fungsi spesifik, yakni menegakkan hukum, melaksanakan hukum atau menegakkan hukum. Eksekutif.
Nah, kalau yudisial bagaimana? Yudisial itu adalah lembaga negara yang mengadili atau menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum, alias mengadili atau menjadi hakim, menghakimi, menilai, penyelesaian sengketa. Nah, ini 3 kekuasaan negara yang sangat erat kaitannya dengan hukum. Nah, lembaga negara ini kalau tanpa adanya norma peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, ya kosong. Nah, tapi kalau hanya legal substance saja, peraturan perundang-undangan, tanpa ada lembaga negara yang menggawanginya, ya hukum ini hanya menjadi benda mati saja. Ini tidak akan hidup. Nah, perlu dihidupkan lewat lembaga legal structure. Lembaga negara yang memberikan struktur hukum. Ada legislatif, eksekutif, judisial. Nah, kemudian legal culture, ini komponen yang ketiga. Nah, terkait dengan kultur kebiasaan. Bisa juga di dalamnya ada kepatuhan atau mekanisme kinerja, baik di kalangan legal structure, kalangan legislatif, eksekutif, judisial, maupun di kalangan masyarakat sebagai warga negara. Nah, ini diantaranya 3 komponen sistem hukum yang sebenarnya ditujukan untuk meraih tujuan hukum seperti keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan seterusnya. Tapi saya pernah membahasnya ya kemarin ya, dari sisi natural law, utilitarian, sama sisi kepastian hukum. Nah, politik hukum, pembentukan hukum. Nah, ini terkait dengan isi atau objek pembentukan hukum. Nah, ini ada dalam ranah baik politik, ekonomi, sosial, budaya. Ini bahannya. Dan bagaimanapun juga hukum merupakan produk politik karena hukum adalah variabel yang terpengaruh, sedangkan politik adalah variabel yang berpengaruh. Kalau dalam penelitian kuantitatif ada variabel X sama variabel Y. Y itu variabel yang dipengaruhi, sedangkan X adalah faktor yang mempengaruhi. Nah, yang berperan menjadi faktor dipengaruhi, terpengaruh adalah di sini adalah hukum. Sedangkan yang berperan menjalankan fungsi mempengaruhi adalah politik. Berarti apa? Politik sangat punya peran andil dalam membentuk hukum. Atau bisa dikatakan juga bahwa hukum adalah produk politik. Nah, bagaimana? Kemudian, tata hukum yang sesuai dengan konfigurasi politik demokratis adalah yang kritis atau hukum responsif. Hukum kritis ini memakai istilah yang dikemukakan oleh Philip Nonet dan Philip Selznick. Dua-duanya punya nama depan yang sama, Philip. Sama satunya Nonet, satunya Selznick. Melihat bahwa hukum kritis adalah hukum yang paling pas. Kalau Sachs Torahajo memaknainya sebagai hukum responsif, hukum yang paling cocok di kalangan di konfigurasi politik demokratis karena akan mencerminkan rasa keadilan dan pemenuhan harapan akan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau masyarakat pengen apa-apa, kebutuhan masyarakat terpenuhi, ya mekanisme politik hukum yang paling sesuai adalah hukum kritis dan hukum responsif. Ya, ini bagaimanapun juga hukum ini terpengaruh dengan politik. Nah, supaya mewujudkan hukum yang responsif, maka politiknya harus demokratis terlebih dahulu. Nah, politik yang demokratis ini diproyeksikan akan membentuk hukum yang responsif. Disinilah bentuk hukum yang ideal. Kemudian ya, pembentukan regulasi ini syaratnya pembentukan regulasinya atau peraturan perundang-undangannya, jadi pembentukan aparat pembentuk hukum atau pejabat negara yang punya kewenangan membentuk hukum lanjutannya. Nah, kemudian artinya terkait dengan legal culture-nya, terkait pembentukan kebiasaan dan kepatuhan masyarakat. Nah, ini pembentukan hukum lewat 3 komponen sistem hukum. Secara regulasi,
perlu adanya konsep hukum yang bisa dievaluasi dengan cepat. Berarti tidak menunggu umpamanya membuat regulasi ada suatu hal yang dianggap salah, dianggap kurang pas, ini bisa dievaluasi. Nah, kita dalam sistem hukum kita mengenal adanya judicial review atau hak uji material. Nah, dengan adanya GR ini, judicial review, ini hukum dimungkinkan bisa dievaluasi dengan cepat. Jadi tidak menunggu adanya legislasi atau pembuatan undang-undang, tapi bisa direvisi, ya, bisa dievaluasi dengan cepat, dengan diajukan ke lembaga yang mempunyai kewenangan GR siapa? Ya, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Kalau undang-undangnya nggak pas, dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, dengan konstitusi kita, ya undang-undang bisa direvisi. Demikian juga dengan PP yang dianggap bertentangan dengan undang-undang. Peraturan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan undang-undang, ini bisa direvisi lewat judicial review. Kemudian ada mekanisme perencanaan hukum yang baku. Berarti ini sudah terencana dengan baik. Nah, kita sudah mempunyai prolegnas atau program legislasi nasional, di mana undang-undang ini harus dirancangkan terlebih dahulu. Ada mekanisme jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Jangka pendek itu 5 tahun, jangka menengah itu 10 tahun, jangka panjang 25 tahun. Nah, hukum ini ketika dibentuk, ini supaya terencana dengan baik, tentu adanya perencanaan. Nah, ini dianggap sebagai sistem yang sangat menunjang dalam pembentukan hukum yang lebih tertata. Nanti ada harmonisasi peraturan, bagaimana peraturan ini diharmoniskan. Ya, harmonisasi ya ini tergantung kewenangan di masing-masing lembaga. Misalnya presiden bisa menerbitkan regulasi-regulasi yang ada di bawah naungannya, lewat misalnya menertibkan perda-perda yang kurang kompatibel dengan kebijakan pemerintah pusat. Ini bisa direview oleh presiden sebagai kepala pemerintahan. Ini ya. Kemudian responsif dalam membentuk aparat yang akuntabel, terpercaya, punya SDM yang berkualitas. Ini perlu. Kita perlu pejabat negara yang yang bisa dipercaya. Oleh karena itu, pejabat negara ini diinisiasi lewat adanya proses politik. Seperti presiden bisa menjabat tentu melalui proses politik. Demikian juga dengan gubernur, bupati, wali kota, kepala desa. Nah, mereka ini yang dipilih oleh secara langsung lewat mekanisme politik dianggap mewakili, merepresentasikan keinginan dan hasrat aspirasi masyarakat sebagai warga negara. Nah, kemudian di komponen legal culture, di sini ada sosialisasi. Ketika regulasi itu diundangkan, belum tentu hukum ini langsung masyarakat tahu, karena hukum ketika diundangkan itu merupakan regulasi pengaturan norma yang baru. Sehingga ketika ada pola-pola pengaturan yang baru ini membutuhkan proses pembiasaan agar masyarakat setidaknya tahu dulu, kemudian dipersilahkan untuk bersikap. Dan diharapkan dari kesadarannya timbul kepatuhan untuk mentaati hukum yang dibentuk. Nah, lewat pendidikan hukum, kemudian dengan penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum. Nah, adanya ketika hukum ini ditegakkan oleh eksekutif, nantinya juga masyarakat terpandang, oh itu loh, bahwa ini benar-benar hukum yang real. Maksudnya apa? Ditegakkan oleh pemerintah, oleh negara. Nah, sehingga terwujudnya lah satu sistem hukum yang nantinya berguna untuk mencapai tujuan hukum seperti keadilan, kesejahteraan, dan kepastian hukum. Next, penegakan hukum. Nah, hukum ketika dibentuk pasti supaya tercipta kepatuhan dan masyarakat juga
tahu dan akhirnya memberikan kepastian hukum. Ini status hukumnya, jadi ini hukumnya benar berlaku atau tidak sih. Nah, salah satu indikator bahwa hukum ini diberlakukan yakni ketika hukum ini ditegakkan. Kalau ada pelanggaran terhadap regulasi yang diundangkan, ini pelanggarnya bisa dikenakan sanksi hukuman. Nah, ini lebih dahulu kita melihat prinsip-prinsip dalam negara hukum. Ingat ya, ini terkait dengan tradisi hukum. Ada tradisi hukum Rechtsstaat sama rule of law. Rule of law itu di negara dengan tradisi common law. Kalau Rechtsstaat di negara dengan tradisi civil law. Ini Inggris, yang ini yang Eropa daratan. Ini prinsip negara hukum. Kemudian ada prinsip legalitas atau asas legalitas, sama asas dengan prinsip sama. Legalitas, segala peraturan baru berlaku ketika diundangkan lewat asas legalitas. Kemudian equality before the law, seluruh warga negara punya kedudukan yang sama di hadapan hukum. Nah, ini prinsip-prinsip yang gunanya menjamin adanya kepastian hukum, bahwa ini loh hukum yang dibentuk oleh negara dan ditegakkan oleh negara. Nah, ini masyarakat yang mengamatinya juga berkesimpulan ini ada hukum yang dibuat dan ditegakkan. Nah, istilah Jawa ini ya sumbut wis digawe ya dilakoni. Nah, ini sembodo. Nah, penegakan hukum, fungsi para penegak hukum ya menegakkan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ya, intinya penegakan hukum ditegakkan menjadi patokan atau pedoman. Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut, baik subjeknya maupun objeknya. Ini kita lihat dari sisi subjeknya itu pelakunya, pelaku penegakan hukum atau subjeknya bisa diartikan secara luas maupun sempit. Ya, secara luas daripada seluruh subjek dalam setiap hubungan hukum. Ya, kalau di lembaga negara ala Montesquieu ya ada kerjasama yang salah sinergis antara lembaga legislatif, eksekutif sama yudisial. Nah, ini ya itu kalau Montesquieu ya. Tapi tapi kalau yang perlu digarisbawahi di sini bahwa subjek hukum yang lebih konkret dalam penegakan hukum ada di pengertian yang dalam arti sempit, di mana hukum yang ditegakkan, hukum ini ditegakkan oleh aparatur penegak hukum tertentu. Aparaturnya siapa? Aparaturnya ini namanya aparat, namanya saja aparat. Lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan atau administrasi. Kalau di WA kita mendengar ada siapa adminnya, maksudnya siapa yang penegak hukumnya yang melaksanakan pengaturan di grup WA misalnya, admin, administrasi. Nah, administrasi dan pemerintahan ini punya makna yang sama. Jadi apa? Yang berwenang menegakkan hukum adalah aparat negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum atau fungsi pemerintahan di sini atau lembaga administrasi. Nanti ada materi hukum yang spesifik tentang itu. Hukumnya namanya hukum administrasi negara atau HAN, juga disebut sebagai hukum pemerintahan. Ini punya makna yang sama. Tujuannya apa? Menegakkan hukum. Nah, aparat penegak hukum nanti juga bisa memproduksi hukum yang fungsinya menjalankan regulasi yang telah dibuat oleh lembaga negara yang berada di atasnya.
Jadi pemerintah ini membuat hukum, namanya membuat PP atau peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah ini fungsinya menjalankan atau menegakkan, melaksanakan undang-undang. Nah, undang-undang ini siapa yang membuat? Legislatif. Bisa dipahami ya? Oke. Next. Nah, ini sudah dibahas tadi. Legislatif membuat hukum, eksekutif melaksanakan aturan hukum, judisial mengadili perselisihan hukum, sengketa hukum. Di antaranya tiga lembaga negara ini yang berwenang melaksanakan penegak hukum adalah ini, eksekutif, lembaga pemerintahan alias eksekutif. Tadi apa? Sorry. Dan pemerintahan ini juga kata lainnya tambahkan eksekutif. Bisa dipahami ya, administratur, administrasi, pemerintahan, eksekutif, ini tiga kata yang punya makna yang sama. Ini para penegak hukumnya. Next, objek penegakan hukum dalam arti luas maupun sempit. Objeknya apa? Berarti objek yang ditegakkan. Yang ditegakkan apa? Nah, nilai keadilan. Dalam arti luas, regulasi ya, yang formal maupun yang informal. Nah, dalam arti luas berarti apa? Tujuan dari hukum, baik keadilan, ketertiban, kesejahteraan, tujuan hukum dalam arti luas. Ini yang ditegakkan. Nah, tujuan hukum dalam arti luas ini terkandung dalam regulasi secara formal atau peraturan perundang-undangan maupun yang informal atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Ada dalam tradisi, ada dalam hukum adat. Ini. Kemudian dalam arti sempit hanya mencakup hukum formal atau tertulis saja. Dalam arti luas ada formal maupun informal. Nah, kalau dalam arti sempit yang formal saja atau hukum tertulis atau regulasi saja. Ini yang ditegakkan. Pemerintah menegakkan hukum yang tertulis saja, yakni apa? Undang-undang. Hukum adat baru bisa ditegakkan kalau menjadi undang-undang. Itu caranya. Menegakkan hukum baru dapat terpenuhi apabila 5 pilar hukum berjalan dengan baik. Instrumen hukum yang baik, para penegak hukum yang tangguh, peralatan yang memadai, masyarakat yang sadar hukum, dan birokrasi yang mendukung. Ya, ini kesenjangan Dasein sama Dasolon ya. Dasein itu penjelasan hukum, kalau Dasolon yang diidealkan, hukum normatif, peraturan. Nah, supaya menghindari adanya menjembatani adanya gap kesenjangan ini, perlu ada penegakan hukum, atau hukum itu berusaha menjadikan mempengaruhi masyarakat, memakai teorinya Roscoe, law as a tool of social engineering. Hukum adalah alat rekayasa sosial. Berarti sedapat mungkin perilaku masyarakat ini direkayasa atau diatur supaya mematuhi norma aturan yang dibuat oleh negara sebagai penguasa. Nah, supaya tidak ada perbedaan antara law in book sama law in action. Law in book itu hukum dalam regulasi, sama law in action dalam pelaksanaannya. Jadi tidak ada kesenjangan ini, perlu adanya penegakan hukum. Oke, itu fungsi tujuan hukum: kontrol sosial, terlibat dengan ada ini sekilas saja ya. Ya ada keadilan, yang ngantuk saya. Itu aja ya. Ya silahkan Anda baca law in book yang sama law in action. Apakah peraturan yang telah diundangkan dapat digunakan untuk menilai kenyataan di lapangan? Apakah putusan pengadilan terimplementasi di lapangan? Apakah tujuan hukum yang diterapkan di lapangan bisa menjadi kenyataan? Nah, ini supaya menjembatani agar tidak ada gap atau tidak ada
kesenjangan antara law in book sama law in action. Faktor mempengaruhi menegakkan hukum yang negatif. Menegakkan hukum yang negatif yang dimaksud adalah hukum ini tidak ditegakkan. Hukum ini ya dibiarkan saja orang melanggar hukum. Ya, faktornya banyak, ada di dalam maupun di luar sistem hukum. Ya, sistem hukum tadi ya, menurut Lawrence Meyer Friedman ada 3 komponen. Di dalam sistem hukum berarti kayak dengan legal substance, legal structure, sama legal culture. Tambahkan 1 tentang sarana prasarana. Ini sistem hukum, komponen-komponen dalam hukum. Misalnya hukumnya bermasalah, regulasinya, undang-undangnya penuh dengan kepentingan politik sehingga tidak memperhatikan misalnya harmonisasi antar regulasi atau jenjang regulasinya tumpang tindih misalnya, atau hukum tidak undang-undang yang dirilis ini tidak sesuai dengan sistem hukum yang ada. Ini terkait dengan legal substance. Kalau dengan penegak hukumnya, ya Allah, ini di sini ya, hukumnya harmonis, ada lewat perencanaan, ada proses perumusan, ada hukum ini bisa nggak diimplementasikan, yang ketiga memenuhi nggak dengan rasa keadilan. Terkait dengan tujuan hukum, biasanya rasa keadilan ini. Terus faktor profesionalnya penegak hukum, komponen berikutnya legal structure penegak hukum, misalnya wawasan aparatnya lemah, minimnya keterampilan, motivasinya rendah, rusaknya moral, tingkat pendidikan yang rendah. Ini terkait dengan kelemahan dalam penegakan hukum yang ada di internal sistem hukumnya Friedman. Terus sarana prasarana, sarannya nggak ada, kurang memenuhi syarat, misalnya teknologinya kurang memadai, ya Allah, di sini teknologinya kurang memadai, rasio pelayanan dengan yang dilayaninya kurang seimbang. Nah, ini misalnya. Terus kesadaran hukum masyarakatnya bagaimana? Masyarakat tahu nggak hukumnya? Kemudian mereka sadar nggak, tahu, bersikap, kemudian mematuhi nggak regulasinya. Nah, ini terkait dengan aksi reaksi masyarakat atas hukum yang telah dibentuk, dan nanti ketika ditegakkan oleh aparat penegak hukum juga masyarakat akan bereaksi. Ya kalau tidak ditegakkan ya bagaimana masyarakat mematuhinya, wong aparatnya sendiri tidak menegakkan. Terus faktor yang berasal dari luar sistem hukum, jadi luar komponen sistem hukumnya Friedman tadi ya, perubahan sosial, masyarakat sendiri juga berubah. Generasi kita milenial, antara milenial dengan generasi sebelumnya kadang nilai-nilainya berbeda, semangatnya juga berbeda, kejiwaan semangatnya. Saya nggak tahu nih, fokus antara generasi milenial dengan generasi sebelumnya, sebelum milenial namanya apa? Ya ini sama atau berbeda? Cara pandangnya sama atau berbeda? Nah, ini masyarakat juga mengalami perubahan. Nah, seharusnya apakah regulasi atau peraturan yang ada juga mengikuti dinamika perubahan sosial yang ada dalam masyarakat. Nah, masyarakat juga ada perubahan tata nilai. Tapi nggak tahu ya, kalau lihat tata nilai, misalnya masyarakat kita aslinya adalah religius. Melihat perkembangan kekinian, kelihatannya sudah mulai berubah religiositasnya menjadi masyarakat yang sekuler. Ya, apakah lalu juga nanti berimbas pada hukumnya? Hukumnya kalau dulu religius, apakah mau dibentuk secara sekuler? Nah, ini menjadi pertanyaan yang patut dipertimbangkan untuk mencita-citakan hukum yang ideal ya ini. Karena bagaimanapun juga ada benturan nilai lama dengan nilai baru. Nah, unggul mana sih
nilai mana sama nilai baru. Ya. Masuknya nilai baru juga punya pengaruh untuk mengesampingkan nilai-nilai lama yang telah beredar di masyarakat. Makanya dalam masyarakat juga ada pertarungan antara generasi muda dan generasi tua. Pertarungannya seperti itu. Ada gap pertarungan antara masyarakat yang tradisionalis dengan modern. Nah, ini selalu ada perbenturan. Nah, perbenturan ini ya karena masyarakat kita juga mengalami perubahan. Nah, ya tentu nanti ada ketidakserasian nilai. Ya, ketidakserasian nilai ini kadang membuat aparat penegak hukum bisa melakukan tindakan patologis atau penyakit masyarakat. Ya, bisa juga aparatnya malah masa bodoh karena ya karena dalam diri aparatnya juga ada pertarungan nilai yang ada, apakah ini benar atau salah. Ya, meskipun yang namanya aparat untuk patuh pada hukum yang dibentuk dan pada perintah atasan gitu ya. Tapi kalau dalam dirinya ada konflik juga bagaimanapun juga ini akan berimbas pada aspek penegakan hukum. Kemudian politik penguasaan negara. Ini masalah politik, masalah konfigurasi politiknya ya. Konfigurasi politiknya apakah demokratis atau absolut atau pemerintahannya represif. Nah, ini faktor konfigurasi politik ini juga sangat memberikan dampak pengaruh yang signifikan dalam penegakan hukum. Nah, kalau pemerintahnya represif, ya bisa saja hukum yang ditegakkan adalah hukum yang sesuai dengan kepentingan pemerintah saja. Juga lembaga negara yang lain lebih disingkirkan. Misalnya pengadilan tidak merdeka, pengadilan bisa dipengaruhi putusannya. Sistem keuangan pengadilan tidak mandiri, tapi di bawah kewenangan eksekutif misalnya seperti dulu lembaga kehakiman ada di bawah di bawah Menkeh, Kementerian Kehakiman. Kalau sekarang dipisah ya, Kementerian Kehakiman ya di lingkup pemerintah. Kalau pengadilan punya sistem administrasi tersendiri. Nah, ini adalah supaya pengadilan mempunyai kekuasaan yang merdeka. Ini beberapa faktor di luar sistem hukum yang bisa mempengaruhi penegakan hukum. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Silahkan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.